Kenapa sih masih ada yang membanding-bandingkan jurusan? Ngapain sih ngambil prodi itu? Ngapain ambil jurusan itu? Keresahan aku tentang kenapa sih ada ilmu yang dibilang ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Seolah-olah ada ilmu yang lebih berpahala dibanding ilmu yang lain. Aku tahu bagaimana maksud dari semua itu, tapi itu adalah dua pertanyaanku. Kenapa orang-orang merasa ada program studi atau jurusan atau keilmuan yang lebih baik dari ilmu yang lainnya, dan ada yang merasa keilmuan yang lebih berpahala dibandingkan ilmu yang lainnya. Atau singkatnya gini, kenapa sih orang-orang tuh suka membanding-bandingkan ilmu? Hai, aku Husnulispedia, orang yang gak penting sama sekali untuk didengarkan, tapi aku hanya ingin bercerita sedikit tentang pandangan aku sendiri. Pertama yang mungkin aku pengen bahas itu kenapa orang-orang tuh masih banyak yang membanding-bandingkan program studi. Ini lebih baik, ini lebih baik. Kenapa sih ambil program itu? Emang belajar apa? Emang nanti bisa kerja apa? Emang nanti kalau kerja, dapat kerja gajinya berapa? Ini seolah-olah ada program studi yang lebih baik dan program studi yang lebih buruk. Iya gak sih? Kalau menurut aku gak ada. Program studi atau jurusan atau ilmu apapun itu semuanya bermanfaat. Semuanya memiliki peran yang sangat penting. Baik itu ilmu kedokteran, kesehatan, teknik, sains, teknologi, alam, sosial, sastra, sejarah, dan rumpun ilmu lainnya, semuanya itu punya peran di kehidupan kita. Bayangin kalau semua orang itu punya pemikiran bahwa ilmu A lebih baik dari semua ilmu lainnya, maka siapa yang akan menjalankan keilmuan B, C, sampai Z? Sementara di dunia ini kita nggak hanya membutuhkan keilmuan A, misalnya hanya dibutuhkan orang-orang yang punya kemampuan di bidang kesehatan lah, malah bagaimana dengan dunia di bidang sosial, politik, ekonomi, bahasa, teknologi, kalau semuanya harus bertumpu pada kesehatan. Kalau ilmu kesehatan satu-satunya yang boleh diambil oleh seorang anak saat mereka memilih program studi di kampus, karena itu adalah yang terbaik menurut orang tuanya, maka nggak ada yang bisa melahirkan administrasi dan kurikulum yang baik kalau bukan orang-orang di bidang manajemen dan pendidikan. Tentu kita bisa punya akses kendaraan yang baik, punya mesin motor yang baik, itu semua diolah dan diatur dan diurus sama anak-anak teknik mesin. Bagaimana bisa bersekolah di sebuah kampus yang bangunannya aman, bangunannya kuat, kokoh, terstruktur, kalau bukan orang-orang arsitek dan sipil lagi. Dan serumpunnya aku nggak bisa sebut satu-satu soalnya ya. Dan bagaimana bisa program-program itu berjalan kalau nggak dilaksanakan sosialisasi dan komunikasi yang baik? Maka perlu orang-orang yang punya fokus di bidang sosial dan komunikasi. Apalagi kalau sampai ke ilmuannya itu menyentuh ranah internasional. Kalau semua orang harus punya satu bahasa yang sama, itu akan kesulitan. Maka kita butuh orang-orang yang memiliki kemampuan penerjemahan, berkomunikasi baik secara langsung maupun lewat website, kemudian persuratan-persuratan dan dokumen-dokumen lainnya. Tentu itu butuh orang-orang yang punya kemampuan di bidang bahasa internasional apapun itu. Ya memang satu orang bisa menguasai semua itu. Maksud aku, satu orang bisa berbahasa dengan baik, satu orang bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi untuk menghasilkan kehidupan yang terfokus dan stabil, perlu orang-orang yang punya fokus di bidang itu sendiri. Jadi kita butuh orang-orang yang punya fokus di bidang teknik, sosial, humaniora, bahasa, kesehatan, dan lain-lainnya. Dengan itulah terlahirlah calon-calon tenaga medis yang akan menyelamatkan umat manusia, gimana ya bahasanya, yang akan menyelamatkan atau menjaga stabilitas kesehatan orang-orang di sekitar. Sehingga orang-orang di sekitar, jika kita sehat, maka kita bisa bekerja, bisa bekerja lagi di bidang kita masing-masing, di bidang teknik, bahasa, sosial, komunikasi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi semua bidang keilmuan itu kita butuhkan. Contohnya lagi teknologi pangan. Kalau semua orang itu pengen larinya ke ekonomi, terus siapa yang akan ngurus
pangan negara kita. Gizi ini juga udah masuknya sama gizi, kimia, kesehatan masyarakat. Kalau produk-produk makanan di dunia ini atau minimal di Indonesia ini nggak ada yang mengambil alih untuk dites gizinya, kandungan-kandungan yang baiknya di dalam kayak gimana, keamanannya, tentu kita nggak bisa terjaga kesehatannya juga kan kalau makanan kita itu tidak terjamin keamanannya, kehigienisannya. Jadi butuh orang-orang yang punya di bidang-bidang yang mampu melihat lebih baik makanan-makanan yang bisa kita konsumsi kelak. Jadi semua bidang ilmu itu bersiklus, berrotasi. Maksudnya satu orang, satu manusia itu membutuhkan semua keilmuan itu dari orang-orang lain, orang-orang di sekitar. Aku sangat bersyukur atas berbagai ilmu yang ada karena mereka semua, bahkan mungkin tanpa aku sadari, memberikan peran-perannya masing-masing sehingga aku bisa menjalankan segala kebutuhan-kebutuhan hidupku dan bahkan keinginan-keinginanku. Jadi kebutuhan, keinginan, dan segala hal-hal yang kita nggak sadari itu semua terpenuhi dengan adanya setiap bidang ilmu. Ya, semua kehidupan akan berjalan dengan baik jika ada ilmu. Tapi kita jangan terfokus sama satu ilmu. Jangan menganggap satu keilmuan itu lebih baik karena semuanya saling membutuhkan. Seorang dokter butuh seorang ahli di bidang ini agar si dokter bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Seorang guru, seorang seniman, seorang politisi, semua butuh keilmuan-keilmuan lainnya yang membantu kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Ini perlu aku tekankan berulang-ulang agar bisa dipahami. Ya, do you understand? Jadi aku harap banget jangan pernah kita ngebanding-bandingin program studi dan ilmu-ilmu apapun karena semuanya penting banget dan bermanfaat. Oke, itu tentang which one better dan gak ada yang terbaik, semuanya itu baik. Yang kedua adalah tentang ilmu duniawi. Kadang aku dengar gini, gak apa-apa ambil ilmu duniawi asal ilmu agama jangan ditinggalkan. Aku sangat-sangat setuju 100% karena memang ilmu agama itu paling utama, gak boleh terlupakan. Bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan kita sebagai seorang politisi, seorang guru, seorang bla bla bla, kalau kita gak bisa menjalankan semua itu dengan akhlak yang baik, dengan standar moral yang baik, dengan pengetahuan agama yang baik. Semua itu dibungkus lewat keilmuan-keilmuan agama yang tidak boleh kita lewatkan apapun pekerjaan dan bidang fokus ilmu kita. Semuanya harus tetap memiliki waktu dan prioritas terhadap keilmuan agama untuk menyisihkan waktunya mengikuti majelis-majelis ilmu dan mengikuti kajian-kajian ilmu khususnya di bidang keagamaan. Karena itu semua adalah unsur yang paling fundamental. Agama itu unsur yang paling mendasar untuk kita bisa melahirkan pribadi yang berakhlak mulia, dan dengan akhlak mulia itu terlahirlah juga visi misi kita yang mulia dan tulus dan jujur serta berintegritas di bidang kita masing-masing. Semua itu didasari atas keilmuan agama kita, semua itu didasari atas rasa takut kita kepada Tuhan, semua itu didasari atas kesadaran kita sebagai seorang hamba, bahwa kita bekerja ini adalah sebagai seorang hamba. Apapun bidang keilmuan dan pekerjaan kita adalah seorang hamba yang akan kembali kepada Tuhannya. Maka bagaimana kita kembali kepada Tuhannya? Kita punya cara masing-masing. Entah kita terbaik di bidang kita masing-masing dan itu melahirkan manfaat-manfaat untuk umat manusia, maka insya Allah di situ kita akan memperoleh diberikan balasan terbaik sebaik-baiknya dari Allah. Aku anak sastra Arab, paling terkenal sebagai program studi yang paling masya Allah. Ya, karena keilmuan-keilmuan di universitas aku yang notabene universitas umum bukan universitas Islam, ya hanya inilah sastra yang prodi yang paling mendekati keagamaan karena nggak ada program studi agama lainnya di sini di universitasku. Nah, di universitas lain ada yang namanya ilmu tafsir, ilmu hadis, sejarah-sejarah Islam dan lain-lain
semuanya itu kan berfokus pada keilmuan keagamaan ya, dan itu sangat-sangat aku apresiasi orang-orang yang berada di dalamnya, karena mereka lah orang-orang yang kelak akan menjaga kebenaran-kebenaran Islam, kebenaran-kebenaran ilmu. Mereka lah yang akan mempertahankan eksistensi keilmuan itu sendiri, agar tidak tergerus sama zaman yang terus melahirkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Dengan adanya orang-orang yang berfokus di keilmuan tersebut, maka kita terjaga karena kita punya akademisi yang menguasai ilmu itu, sehingga kita punya sumber untuk belajar. Kita punya orang-orang yang akan mempertahankan kebenaran-kebenaran yang mungkin kita tidak pahami. Kita punya orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang mungkin kita tidak menghafal Al-Quran, tapi mereka secara tidak langsung mereka lah yang menjaga kebenaran itu. Ketika ada hal-hal yang menyimpang datang kepada kita mempertahankan diri dengan kita belajar kepada mereka, dengan kita mendengarkan ilmu-ilmu mereka, dengan kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran mereka, dan tanpa menjadikan itu alasan untuk kita tidak belajar. Kita juga perlu untuk belajar, tapi kembali lagi, perlu ada orang-orang yang fokus di dalam satu keilmuan. Maka kita sebagai manusia, apapun bidang yang kita kuasai, silakan jalankan itu tanpa kita melupakan ilmu agama kita, karena dengan agama itu juga lah keilmuan apapun yang kita punya itu akan stabil, terjaga, dan bahkan lebih menjadi mulia, karena kita tidak hanya berorientasi pada aku cari ilmu ini dan cari pekerjaan ini untuk uang, tidak, tapi kita punya prinsip bahwa saya belajar ini agar saya bisa menjalankan tugas saya sebagai seorang manusia, yaitu bermanfaat kepada umat manusia, bermanfaat kepada sesama dengan ilmu yang saya punya ini. Jadi menurut aku nggak ada ilmu yang duniawi, nggak ada ilmu yang akhirat banget. Maksudnya semua ilmu itu bisa bernilai akhirat. Kenapa? Gini, orang-orang yang berada di, lagi-lagi mungkin aku bahas kedokterannya karena paling populer dan aku sangat-sangat wow juga sih sama yang namanya ilmu mereka. Karena bayangin yang kamu akan kamu selalu pelajari itu tentang tubuh manusia. Aku kalau misal masuk ke bidang kedokteran ya mungkin aku nggak akan tamat di materi pelajaran bagaimana mengatasi penyakit batuk, obatnya, penyebabnya, zat-zat apa yang menjadi penetral atau apa sih, penawar dari penyakit tersebut. Mungkin aku akan stuck di keilmuan batuk kering. Kayaknya aku akan stuck di keilmuan itu aja. Aku nggak bisa mempelajari semua ilmu yang sampai membahas satu persatu organ di tubuh kita, usus kita, jantung, saraf, sel-sel, dan segala-galanya. Itu kayaknya aku benar-benar gak bisa bayangin kalau aku masuk di bidang kedokteran. Jadi ini kenapa aku ambil contoh, karena emang ilmunya Masya Allah banget. Nah, melihat teman aku ya, aku punya sahabat 2 orang yang berada di bidang kedokteran, aku lihat mereka sangat-sangat padat belajarnya, praktiknya, ujiannya, itu semuanya bagi aku tuh keras banget dibandingkan aku yang anak sastra. Tentunya berbeda memang orientasi dan konsep pembelajarannya kan. Jadi aku melihat mereka tuh jauh lebih keras tantangannya di dalam metode-metode yang mereka perolehkan di pendidikan mereka, karena memang nanti prospek kerja mereka adalah manusia. Kalau mereka sampai nggak belajar dengan baik sekarang, ya ini urusannya adalah nyawa kan. Jadi aku sangat-sangat respect sama ilmu-ilmu kedokteran, meskipun aku sendiri nggak pernah berminat di bidang keilmuan mereka. Aku tidak pernah berminat, tapi aku sangat menghargai dan mengapresiasi ilmu tersebut. Betapa amazingnya ilmu ini kan, mereka mempelajarinya dengan gigih. Dan kalau dibilang ini ilmu duniawi, itu enggak, sama sekali tidak. Apalagi yang diselamatkan atau yang menjadi tujuan mereka adalah untuk menjaga kesehatan manusia, untuk menyembuhkan jika ada penyakit, dan untuk memastikan kesehatan manusia, sesama manusia. Kemudian kalau nggak ada orang-orang yang berpegang di bidang medis, terus kita sakit, kita nggak bisa nuntut ilmu agama gitu. Maksudnya kalau misalnya keilmuan akhirat hanya
ilmu agama, maka siapa yang akan berfokus di bidang kedokteran? Kalau nggak ada dokter, kita nggak bisa menjalankan kehidupan secara sehat. Kalau badan nggak sehat, kan susah belajar, susah untuk menuntut ilmu, susah untuk ketemu ustadz-ustadzah kita. Tentu kita perlu untuk menghargai setiap keilmuan dan menyebutkan bahwa semua ilmu itu berorientasi pada akhirat, apalagi dan paling utama jika diniatkan karena Allah. Jadi siapapun teman-teman yang ngambil bidang-bidang ilmu medis, teknik dan lain-lain, itu kalau diniatkan karena Allah, maka itu juga ibadah menurut aku. Maka itu juga ilmu yang akhirat menurut aku, bukan ilmu duniawi. Dan bahkan keilmuannya itu sudah sampai ke tahap praktik. Mereka belajar sabar, mereka belajar ikhlas. Kenapa? Karena ini dari sekolahnya aja tuh panjang banget, jadi kudu sabar. Dan menurut aku selama mereka bersabar, di setiap detik mereka menjalankan peran mereka sebagai mahasiswa, dari mahasiswa ke koas dan sampai jadi dokter, itu setiap detiknya insya Allah kalau diniatkan karena Allah juga, maka pahalanya itu mengalir terus. Dan ini adalah menjurus kepada ibadah, dan ibadah berarti ini adalah ilmu yang akhirat banget nih ilmunya. Jadi aku sangat-sangat kagum dengan keilmuan yang seperti mereka, meskipun tidak menyentuh ranah-ranah fikih, ranah-ranah hadis, ranah-ranah Al-Quran, tapi mereka itu memiliki praktik dan manfaat yang akan berdampak pada kita ketika kita ingin belajar Al-Quran. Kita nggak bisa ngafal Al-Quran kalau kita nggak punya tubuh yang sehat, maka kita butuh orang-orang yang berada di bidang medis, orang-orang yang bisa memeriksa kesehatan kita, mengecek kesehatan kita, membuatkan kita obat. Nah, ini nyentuh-nyentuh juga farmasi. Nah, farmasi ini bersentuhan dengan kimia, dan pastinya itu diawali dengan apa? Aku yakin banget ini ilmunya paling dasar banget, matematika. Karena keilmuan sains itu khas dengan logika. Jadi kalau dari kecil kita ketemu sama matematika dan berpikir, apa sih gunanya belajar aljabar? Apa sih gunanya belajar trigonometri dan lain-lain? Kenapa huruf sama angka ketemu gitu di matematika? Apa gunanya juga belajar menghitung kecepatan kelapa jatuh dari pohonnya? Ini kan pelajaran-pelajaran dasar yang kita peroleh hampir semua dari kita, apapun bidang kita sekarang, pasti waktu kecil kita pernah memperoleh keilmuan matematika, fisika, dasar-dasar seperti itu. Nah, muncullah pertanyaan, kenapa sih gue belajar ini? Kan ini gak ada kaitannya sama kehidupan gue nanti. Enggak, semuanya itu akan ada pengaruhnya. Semua itu punya fungsi. Ketika orang-orang belajar matematika, terbangun kemampuan berlogikanya, terbangun kemampuan menghitungnya dari dasar ke atas, itu nanti akan penting banget untuk dipraktikkan di keilmuan-keilmuan kita. Meskipun praktiknya sudah tidak persis seperti yang kita peroleh di sekolah, pasti bentuknya akan berbeda, tapi konsepnya sama, tentang logika, tentang kesabaran, tentang tantangan, tentang bagaimana kita memecahkan masalah. Jadi semua ilmu itu saling membutuhkan satu sama lain. Keilmuan agama butuh keilmuan sains, keilmuan sains butuh keilmuan agama agar tersambung pengetahuan akal manusia dengan eksistensi Allah. Ya, itu juga. Jadi kita nggak pakai titik koma nih ya, dan tidak ada dan tidak tersusun nih sebenarnya obrolan aku dari medis kita ke sains. Sains, entah itu di bidang biologi, fisika, komputer, ini banyak penemuan-penemuan di bidang itu kan. Banyak penemuan di bidang biologi, tanaman, hewan, alam, laut, tanah, air, api, udara, semuanya. Avatar Naruto ini udah menyentuh ranah-ranah itu. Banyak banget penemuan-penemuan yang akhirnya menyadarkan kita tentang eksistensi Allah, menyadarkan kita tentang kebenaran agama, menyadarkan kita tentang pentingnya beragama, dan tentang kepercayaan kita bahwa Tuhan itu ada. Itu semua diperoleh bisa jadi lewat sains. Orang mungkin gak bisa menemukan atau mempercayai sebuah keyakinan kalau dia langsung disuapin dengan ilmu agama. Mereka perlu disuapi dengan keilmuan sains di bidang apapun, akhirnya menemukan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan dan kebenaran agama.
Dan ya, semua itu berkesinambungan, semua itu berkaitan, semua itu saling membutuhkan. Jadi menurut aku tidak ada keilmuan yang duniawi, tidak ada keilmuan yang akhirat. Semuanya itu ilmu yang saling berkaitan dan saling membutuhkan. Maka kita jangan pernah bilang kenapa sih ambil program ini, kenapa sih ambil jurusan ini, emang kamu ada waktu untuk belajar agama kalau kamu ambil ini. Itu adalah prinsip aku dulu ya. Kalau aku ambil kedokteran, aku pasti udah hektik banget nih. Kalau udah sampai rumah ngerjain tugas, selesai ngerjain tugas aku pasti malas belajar yang lain. Itu bagi aku yang mengenal potensi diriku. Jadi aku tetap mengambil sastra Arab. Pertama karena aku suka sastra, karena aku ingin berfokus di bidang keilmuan sana, aku ingin bermanfaat di bidang keilmuan tersebut, dan aku ingin menebar dan menyebarkan keilmuanku dengan caraku di bidang ilmu yang ku tekuni ini. Dan kenapa aku ambil sastra Arab? Karena dia berkaitan dengan Al-Quran, dan aku harap dengan itu aku punya keilmuan yang basicnya sastra tapi juga bersentuhan juga dengan agama. Tapi itu bukan berarti keilmuan lainnya tidak akan menyentuh agama seperti yang sudah aku sebutkan tadi. Aku hanya melihat potensiku ini, kayaknya aku gak bisa di bidang ini, kayaknya aku kurang mumpuni di bidang ini. Aku ingin serahkan ilmu ini untuk orang-orang lain saja, dan aku mengambil keilmuan yang insya Allah memang takdirkan aku berada di sini. Dan yang paling utama, apapun ilmu kita, lagi-lagi aku bilang ini, niatkan karena Allah. Ya, dengan niat yang dia itu tidak terlihat, dia itu akan menghasilkan hal-hal besar. Hanya niat. Jadi seberat apapun keilmuan kita, seberat apapun kuliah kita, belajar kita, kalau itu diniatkan karena Allah, maka manfaatnya akan kita rasakan, entah itu di dunia ataupun kelak bahkan di akhirat. Dan setiap detiknya, jika kita niatkan karena Allah, setiap detiknya itu Allah hitung, karena Allah maha teliti, Allah maha menghitung, Allah hitung semua detik-detik yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan dan niat-niat yang kita lakukan. Mungkin di tengah kita sedang menulis laporan, Allah hitung itu sebagai pahala-pahala yang akan menjadi batu bata yang menyusun istana-istana kita di akhirat, di surga. Who knows? Allah yang maha mengetahui. Dan bahkan di tengah kita sedang belajar agama tentunya, karena kita meniatkan ingin menjaga keilmuan tersebut, kita ingin menjaga keoriginalitasan, dan ingin memperkuat akidah kita sesama manusia, ingin memperkuat akidah sesama muslim, kita belajar terjun ke keilmuan agama langsung agar bisa memperkenalkan keilmuan yang fundamental ini kepada orang-orang yang berada di bidang-bidang yang bermacam-macam. Kita datang kepada mereka, memperkenalkan dan menjaga keilmuan tersebut, membiarkan mereka fokus di bidang keilmuan mereka masing-masing, tapi kita masuk ke kehidupan mereka untuk berbagi. Entah itu lewat media sosial kita bagi ilmu keagamaan kita, entah itu lewat teman kita langsung saat kita beraktivitas, dan bahkan sampai kita menyentuh ranah-ranah atau kesempatan yang lebih luas lagi untuk menebarkan keilmuan kita. Entah kita menjadi seorang pembicara di seminar, entah kita menjadi seorang penulis buku, kita menjadi seorang peneliti dan menulis jurnal, dan ya banyak lagi, menebarkan keilmuan agama. Begitupun sebaliknya, ilmu-ilmu kesehatan, ilmu-ilmu medis, ilmu-ilmu teknologi, sains, kuliner, bahkan seni dan sejarah, itu semuanya perlu dan saling membutuhkan. Whoever you are, thanks. Jadi kita jangan pernah membanding-bandingkan. Itu aja sih, don't ever compare ourselves and every single thing in the world, karena semuanya itu punya manfaat. Kita harus open minded. Ya, lagi-lagi kata open minded ini terkenal banget ya belakangan ini. Toleran. Kita harus toleran dan open minded pada hal yang memang perlu untuk open minded dan toleran. Jadi ada hal-hal yang kita gak perlu open tapi malah kita open, ada hal-hal yang perlu kita close tapi malah kita open. Nah, untuk keilmuan yang dari tadi aku bahas ini, kita perlu untuk open minded. Kita harus punya pandangan yang terbuka bahwa semua ilmu itu penting, semua ilmu itu bermanfaat.
Jadi buat orang-orang yang masih suka banding-bandingin, ih ngapain sih lo ambil ilmu ini, ngapain sih ambil program ini, ya you don't know, they are all beautiful. Semua ilmu itu indah, semua ilmu itu saling butuh, that's it. So aku sangat-sangat ingin berterima kasih pada semua orang yang berdedikasi dengan ilmunya dan tidak sekadar untuk niat menghasilkan uang, tapi untuk kemaslahatan umat. Tapi untuk menghasilkan uang itu juga bukan sebuah niat yang buruk. Kenapa? Kalau tadi aku bahas, pertama dalam mengilmui sesuatu kita pertama harus meluruskan niat. Yang kedua, kita memiliki alasan lain. Jadi pertama kalau kita mengilmui sesuatu itu pertama kita harus meluruskan niat. Yang kedua, ini kita memiliki prinsip ini untuk kemaslahatan keluarga. Ya, selain Rasulullah berkata, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya, ada juga bahwa sebaik-baik manusia adalah yang baik kepada keluarganya. Dan dengan memberikan mereka kesejahteraan finansial itu juga adalah bagian dari beramal baik untuk keluarga tentunya. Jadi gak apa-apa, silahkan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya karena memang kita ingin kemaslahatan untuk keluarga. Dengan kemaslahatan yang ada di keluarga kita, maka kita akan melahirkan masyarakat atau komunitas yang ekonominya baik, stabil. Nah, berkaitan lagi sama negara juga punya rakyat yang ekonominya stabil, maka negara juga akan ikut stabil jika semuanya merata, gitu sih. Dalam tanda kutip ya, kalau semuanya merata. Tapi setidaknya orang-orang yang bekerja, orang-orang yang menghasilkan keuangan finansial yang baik itu pertama bermanfaat untuk keluarganya, bahkan kita bisa niatkan ini untuk kebaikan ekonomi negara. Why not? Kita luruskan aja, meskipun ada banyak oknum yang mengecewakan kita di bidang ekonomi negara, tapi tidak apa-apa. Oke, kita semuanya meluruskan niat bahwa kita belajar, kita bekerja, mungkin menghasilkan uang, kita niatnya lurus. Gak apa-apa orang bengkok-bengkok, gak apa-apa orang ngecewain kita, yang penting kita tidak mengecewakan orang dan kita meluruskan niat kita. Meluruskan niat karena Allah. Prinsip kedua adalah mensejahterakan keluarga. Yang ketiga, kemaslahatan umat. Seperti aku bilang tadi, barangkali setelah kita bisa memperjuangkan kesejahteraan keluarga, kita juga sudah sekaligus menjaga kemaslahatan umat. Oke, bicara soal ekonomi dan kemaslahatan negara, aku juga punya keresahan di bidang jajan. Jadi ini bukan bicara soal menghasilkan uang dan bekerja ya. Ini tentang mengeluarkan uang dan menghabiskan uang. Jadi kadang aku tuh selalu merasa bersalah ketika aku mengeluarkan uangku. Ya, aku kadang tuh kayak sedih banget harus ngeluarin duit 5.000. Tapi karena aku beli dan aku bawa pulang ke rumah, tentu aku harus bagi dong sama keluarga. Kalau aku makan 4, habis dong. Jadi aku beli 10.000. Ya, sudah. 10.000 dapat 8 kue. Oke. Nah, kadang aku tuh feeling guilty. Selalu feeling guilty kalau aku jajan. Karena aku bukan orang yang berpenghasilan. Tapi selama aku masih punya uang ini, jadi aku jajan. Dan aku memiliki prinsip untuk menenangkan diriku bahwa Husnul, jangan merasa bersedih atas tindakanmu. Kamu ini sedang menyelamatkan stabilitas ekonomi negara. Pertama aku luruskan niatnya gini, aku berbelanja agar si penjual, pedagang, pemilik toko itu bisa memberikan nafkah untuk keluarganya. Kan kita juga ikut bersyukur ya, mereka bekerja dengan halal, mereka bekerja dengan baik untuk keluarganya, dan mereka memfasilitasi saya juga untuk bisa makan sesuatu yang saya mau. Nah, kalau misal aku berhenti jajan, se-Indonesia ini stop jajan gorengan. Tadi aku udah bilang gorengan gak sih? Iya, aku beli gorengan 5.004. Kalau aku ataupun banyak orang stop jajan gorengan karena prinsip itu menghabiskan uangku dan perilaku konsumtif yang buruk, maka ekonomi negara akan mati. Karena kalau nggak ada yang beli gorengan, nggak akan ada lagi yang jual gorengan. Kalau nggak ada yang jual gorengan, berarti nggak ada lagi yang beli tepung dan minyak goreng. Kalau nggak ada yang beli tepung dan minyak goreng, maka pabrik akan tutup. Dan kalau pabrik minyak dan tepung tutup, maka sementara itu adalah salah satu perusahaan yang aku yakin dia punya peran yang besar dalam ekonomi negara, karena ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Kalau ekonominya stuck di sana, pabriknya tutup, maka ekonomi kita di bidang pangan ini akan stuck dan tidak memiliki penghasilan dan tidak berputar. Siklusnya, ekonominya tidak berputar.
Aku nggak ngerti dengan kehidupan atau kehidupan ekonomi, tapi yang aku tangkap kayak gitu. Meskipun aku nggak paham gimana sih putaran keuangannya di sana, cuma ya benar juga sih kalau aku stop jajan terus pabrik tutup, maka nggak akan ada lagi produksi ini dan itu, sehingga pangan mati, ekonomi juga mati. Berarti kita perlu orang-orang yang berbelanja, kita perlu orang-orang yang menjual, kita perlu orang-orang yang memproduksi agar negara kita stabil di bidang ekonomi, politik, meskipun sebenarnya tidak stabil sih. Tapi setidaknya kita sebagai rakyat kecil yang uangnya kecil dan hak-haknya juga kecil dan kewajibannya besar, setidaknya kita sudah berusaha untuk berbesar hati. Kita ini rakyat kecil yang paling memiliki besar hati ya. Setidaknya hati kita yang besar meskipun posisi kita yang kecil. Ya, agak tepi jurang. Ya, jadi aku menghapuskan feeling guilty-ku meskipun masih ada tersisa. Bahwa nggak apa-apa Husnul, jajan aja 5.000 doang kan, nggak tiap hari juga. Karena kamu sedang meluruskan niat kamu untuk memberikan kesehatan di diri kamu. Jangan sampai kamu kurang gizi karena kamu gak makan, jangan sampai kamu kena mental down karena kamu gak memenuhi kebutuhan dan keinginan kamu, selama itu tidak berlebihan. Dan jangan sampai ekonomi kita mati kalau kamu juga tetap jajan. Meskipun aku tahu kalau aku tetap jajan itu tidak akan mematikan ekonomi, tapi akan berdampak kecil, tidak apa-apa meskipun kecil, tapi ada dampaknya. Itu aku sangat bersyukur dan Allah Maha menghitung, bagiku itu cukup meskipun uang saya tidak cukup. Pertama, kesimpulannya, kita jangan pernah membandingkan siapapun orang lain, apapun pekerjaan mereka, apapun ilmu mereka, selama itu kebaikan. Dan kita gak tahu sebesar apa niat mereka untuk Allah dalam melakukan hal-hal yang mereka lakukan. Kita gak tahu keluarga mereka itu seperti apa sehingga mereka bekerja keras untuk memperjuangkan sesuatu sehingga mereka mampu memenuhi kesejahteraan keluarga. Dan di sisi lain tentu kita mendengarkan sabdanya Rasulullah bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya, maka kita silakan bermanfaat di bidang kita masing-masing. Di bidang A, B, dan Z itu semuanya butuh. Dan kita harus terus berjuang meskipun tidak ada yang menyadari manfaat kita. Mungkin masih ada orang yang masih tersisa oknum-oknum yang pertama membanding-bandingkan kita, yang merendahkan kita. Oke, nggak apa-apa, mereka nggak tahu sebesar apa niat kita untuk Allah, mereka nggak tahu sebesar apa perjuangan kita, mereka nggak tahu sebesar apa tujuan kita untuk keluarga dan cita-cita kita, mereka nggak tahu niat kita untuk umat manusia itu seperti apa. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Dan tadi orang yang merendahkan dan membanding-bandingkan, oke, lempar itu. Yang kedua adalah mungkin masih ada orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, mungkin masih ada orang-orang yang menyalahgunakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang kita dan merugikan kita, baik secara langsung atau tidak langsung. Tapi itu mereka, not us, bukan kita. Yang akan dipertanggungjawabkan kelak adalah kita, perbuatan kita, bukan perbuatan orang lain. Dan kalau orang lain merugikan kita bisa ajukan banding di akhirat kok sama Allah. Allah, dulu orang ini merugikan saya. Kita bisa transfer dosa kita ke mereka dan meminta pahala mereka ke kita. Ya, bisa tukar tambah dosa dan pahala. Kalau memang ada yang menzalimi kita di berbagai hal, yang penting kita tidak pernah menzalimi orang lain, tidak pernah menyalahgunakan keilmuan kita, tidak pernah membandingkan kebaikan dan kehebatan kita dibandingkan dengan orang lain. Dan itu dia, intinya jangan pernah membanding-bandingkan orang lain, maupun jangan pernah merasa lebih baik. Kita semua berada di peran yang sama, yaitu manusia yang sama-sama ingin bertemu dengan Allah dengan kondisi dan balasan yang sebaik-baiknya. Luruskan niat karena Allah, apapun itu, luruskan semuanya karena demi kebaikan-kebaikan. Kedua, kita tentunya ingin menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga, baik itu kita kepala keluarga ataupun bukan, tapi kita sama-sama ingin berperan untuk kebaikan keluarga kita. Yes. Kemudian kita ingin untuk kemaslahatan umat manusia dan bahkan negara dan bahkan dunia. Silakan. Dan jangan pernah merasa peran kita kecil, karena usaha kita pasti besar.
Peran kita mungkin kecil di mata dunia, tapi yang kita lakukan itu besar di mata kita, dan mata kita lah yang paling melihat, bukan mata dunia. Seperti itu obrolan kita hari ini. Maaf kalau sangat-sangat tidak penting. I just wanna say something yang sebenarnya bukan something, tapi a lot of things. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.